Safir menatap Gea dengan kening yang berkerut dalam. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan wajah Gea. Gea? Gea melenguh, dadanya naik turun dan nafasnya memburu. Tak ayal hal itu membuat Safir cemas, apalagi saat melihat kening Gea yang berkeringat. Ia pun menyentuh kening Gea dengan punggung tangannya dan sekali lagi gadis itu melenguh dan keningnya mengkerut. Gea, kamu sakit? Gea bangun, hai. Safir menepuk pipi Gea dan hal itu berhasil membuat Gea terlonjak kaget dan ia langsung terbangun dari tidurnya. Gaya yang melihat Safir berada di depannya dan sedang mencondongkan tubuhnya pada Gaya langsung membuat Gaya panik. Dan karena panik, ia langsung menendang selangkangan Safir, membuat Safir mengerang sakit dan memegang senjatanya yang langsung terasa nyilu itu. Gaya, apa yang kamu lakukan? Aduh. Safir benar-benar kesakitan dan hal itu mengembalikan kesadaran Gea. Gea menatap Safir dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan pria gila itu masih berpakaian sangat lengkap dan rapi, bahkan celananya masih ada dalam bajunya, dan ikat pinggangnya masih melingkar sempurna di pinggangnya. Gea menelan ludahnya dengan kasar, ia mengusap pipinya yang terasa lengket dan ia meringis saat menyadari itu air liurnya. Dia menunduk memperhatikan dirinya sendiri dan dia baru menyadari hari ini ia tak mengenakan rok melainkan celana bahan berwarna biru. Dia memang tidak suka memakai rok. Jadi semua hanya mimpi. Dia memijit pelipisnya, tiba-tiba kepalanya terasa pening. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Ia mengerang tanpa sadar. Dia bahkan merapatkan kedua pahanya. Safir yang menangkap gerak-gerik aneh Gea itu pun langsung bertanya. Habis mimpi. Mimpi apa? Tanya Safir tajam. Kamu melecehkan saya kan? Ayo ngaku. Tunduk Gea sembari menunjuk tepat di wajah Safir, membuat Safir merasa bingung. Mimpi dilecehkan? Tanya Safir masih menatap Gea dengan bingung. Namun di detik selanjutnya, tatapan bingungnya itu menjadi tatapan misterius dan ia bersering mesum. Atau mimpi bercinta denganku, Goda Safir yang membuat Gea langsung melempar Safir dengan majalah yang dipegangnya. Majalah? Gea baru tersadar ia memegang sebuah majalah. Tunggu, bukankah di mimpinya ia memang sedang membaca majalah? Kamu pasti melecehkanku secara diam-diam, ya kan? Ayo ngaku, teriak Gea marah. Melecehkan di bagian mananya? Tanya Safir dengan santainya. Ia menatap mata Gea turun ke hidungnya, turun ke bibirnya, turun ke dagunya. Kini perhatiannya ke leher dan dada Gea. Gea yang menyadari itu kembali menggeram marah, apalagi saat Safir dengan terang-terangan menatap ke perutnya dan di bawah perutnya. Apa kamu merasakan sesuatu di sana? Menjadikanku fantasi liarmu, Tanya Safir dengan suara perahu yang membuat Gea menganga dan kemudian berteriak lantang yang bahkan membuat Safir harus menutup kedua telinganya. Dasar gila. Gea duduk termenung di sofa dengan pandangan lurus ke layar televisi yang menyiarkan berita yang sangat tak penting dalam hidup Gea. Gea terlihat pucat, ia tampak kesal dan terkadang tampak sangat marah, kemudian tampak jengkel dan berkali-kali ia menarik nafas lesu, menghembuskan nafas kasar. Gea, sudahlah. Gea menoleh pada asal suara itu dengan ekspresi yang kosong. Diana dan Melissa yang juga duduk di sofa yang lain memperhatikan Gea dengan penuh perhatian. Saat ini Gea ada di rumah Diana, tentu saja karena Gea tak ingin pulang ke apartemennya sendiri, di mana Safir bisa datang begitu saja dan mengacaukan harinya, membuat Gea merasa lama-lama dia bisa gila jika seperti itu terus. Sebenarnya yang gila itu, Gea berkata lirih. Aku atau dia sih? Tanyanya sambil meringis. Kalau menurut aku nih ya, Diana bersuara dengan antusias dan ia membenarkan posisi duduknya. Yang gila tuh dia, Pak Bos. Mungkin dia gila karena dia diselingkuh istrinya. Sudah gitu selingkuhannya dari kelas bawah lagi. Tukas Diana sangat yakin. Dan mungkin juga, Melissa menyambung sambil menatap kedua sahabatnya itu bergantian. Pak Bos itu hanya ingin balas dendam sama istrinya. Makanya dia selingkuhnya sama Gaya yang Melissa cengengesan sambil garuk-garuk tangkuk karena dia menatapnya begitu tajam saat ini. Yang juga dari kelas bawah, begitu? Tanya Gea ketus. Ya tidak bisa begitu konsepnya dong, seru Diana lagi.
Dia sama Clara, ya tentu tidak satu kelas. Clara itu wanita murahan, sudah dapat suami yang sempurna, yang malah selingkuh sama yang lebih tidak sempurna. Itu saja sudah membuat dia turun kelas. Bedalah sama kita yang baik hati, cantik luar dalam. Diana mengibaskan rambutnya dengan centil, membuat Melissa mendengus namun dia tertawa kecil. Setelah kejadian di ruangan Safir itu, Safir benar-benar membawa dia pulang seperti janjinya. Namun dia mengatakan tidak ingin berbelanja karena ia merasa tidak enak badan. Sementara Safir mendapatkan telepon dari seseorang dan pamit pergi pada Gaya. Tentu dia menjadikan itu kesempatan untuk kabur dari apartemennya sendiri. Terus bagaimana? Tanya Melissa lagi. Gosipnya semakin hari semakin hangat loh. Sudah ke level panas. Diana kembali menimpali sembari mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Mereka pasti mencaci maki aku ya? Tanya dia sedih. Wanita-wanita yang merasa sok suci memang mencaci maki sih. Sedangkan wanita-wanita yang keganjenan malah iri sama kamu. Katanya beruntung banget ya jadi Gaya. Dicium loh sama Pak Safir. Bukan rasanya tidak pernah dicium di tempat umum. Dia terjemput mobil mewah. Pasti dikasih uang bulanan yang banyak. Pasti dibelikan barang-barang branded. Dia tertawa geli mendengar Diana dan Melissa bergantian menirukan ucapan orang-orang di kantor mereka yang menggosipkan Gaya. Tapi jujur saja ya, aku sebenarnya. Dia kembali mengingat Safir, tatapannya, senyumnya, sentuhannya, suaranya. Aku seperti mengenal Safir cukup lama. Maksudku, aku merasa tidak asing dengannya. Ya mungkin karena sudah 2 tahun ini kamu tahu Pak Safir, tapi tidak pernah berbicara dekat, apalagi sampai cium bibir di lift. Diana, dia melempar Diana dengan bantal sofa. Dia cemberut kesal. Sebenarnya logikanya ya, apa yang membuat Pak Bos gila seperti ini? Kenapa kamu Gaya? Kenapa kamu baru sekarang sementara kamu sudah bekerja di Ansons Group selama 2 tahun? Tanya Melissa. Entahlah, jam Gaya, dan ia menjatuhkan dirinya di sofa, menutup wajahnya dengan bantal sofa dan memejamkan mata. Aku akan tinggal di sini, girls. Kau yakin? Kau baik-baik saja? Tanya Granny pada Clara. Karena sudah 1 tahun pernikahan kalian, tapi kenapa kamu tidak hamil juga? Tanyanya lagi yang membuat Clara menghela nafas panjang. Aku baik-baik saja, Granny. Aku sangat sehat dan subur, jawab Clara. Jadi maksudmu Safir yang tidak sehat? Tanya Granny setengah mengherdiknya yang membuat Clara menggeleng dengan cepat. Bukan begitu Granny, hanya saja hubungan kami memang sudah tidak baik, kata Clara kemudian. Kami itu cantik, apa sesulit itu bagimu untuk mengambil hati Safir? Bahkan Safir sampai harus selingkuh. Kamu pasti kurang baik dalam melayaninya, tukas Granny. Kalian tentu saja membuat Clara tersinggung. Ini bukan salahku, ini salah wanita itu yang menggoda Safir. Jika kamu bisa lebih baik darinya, tidak mungkin Safir tergoda dengan wanita lain. Tukas Granny Kelly membuat Clara hanya bisa menghela nafas berat. Topik pembicaraan ini bukan hanya sekali 2 kali, tapi sudah sangat sering. Bahkan Granny Kelly sering sekali menyalahkan Clara, baik secara halus maupun terang-terangan, membuat Clara juga jengah. Namun dia merasa malu untuk mengakui kalau Safir tidak pernah menyentuhnya semenjak mereka menikah. Granny, aku ingin jujur, kata Clara kemudian. Aku dan Safir, kami tidak pernah melakukan hubungan intim. Akunya dengan menekan rasa malu yang begitu besar. Granny Kelly tercengang sesaat sebelum kemudian menatap Clara penuh tanda tanya. Namun pada akhirnya ia tersenyum kecut. Bagaimana bisa? Kalian sudah menikah selama 1 tahun, 1 kamar, 1 ranjang, 1 selimut. Bagaimana bisa tidak ada hubungan percintaan? Safir itu pria normal, Clara. Tugasnya yang selalu menyalahkan Clara lagi dan lagi. Aku berkata jujur, Granny, mungkin saja Safir itu sebenarnya. Sebenarnya apa? Tanya Granny Kelly ketus. Mungkin dia tidak menyukai lawan jenis. Clara berkata dengan lirih, namun kemudian satu tamparan mulus mendarat tepat di pipi Clara, membuat Clara langsung memegang pipinya yang terasa panas, dan kedua matanya kini sudah berkaca-kaca. Jangan pernah berani mengucapkan hal seperti itu pada cucuku, desis Granny Kelly. Kemudian ia bergegas pergi ke kamarnya, meninggalkan Clara yang menangis dalam diam.
Xavier pulang ke rumahnya setelah mendapatkan telepon dari Granny-nya. Xavier disambut oleh Clara dengan senyum sumringahnya. Namun Xavier bersikap dingin seperti biasa dan ia hendak pergi ke kamar Granny-nya. Sesampainya di kamar neneknya itu, Xavier langsung bertanya secara langsung, "Ada apa, Granny?" "Aku sudah mendengar dari Clara tentang kalian yang tak pernah melakukan hubungan intim selama 1 tahun pernikahan kalian." Tukas Granny Kelly secara gamblang yang membuat Xavier terkekernya. "Apa Clara yang mengatakan itu?" tanya Xavier yang menyandarkan punggungnya di daun pintu dengan tangan yang bersendekam di dada. "Ya, dia mengeluhkan itu," jawab sang nenek dengan lesu. Ia yang sejak tadi hanya duduk di sofa sembari merajut, kini ia beranjak berdiri dan menghampiri Xavier. "Kamu pria yang sangat normal kan, Xavier? Kenapa? Apakah Clara tidak cukup cantik untuk menarik perhatianmu?" tanyanya, namun Xavier enggan menjawabnya. Dia hanya menjelati bibirnya yang terasa kering. Neneknya menatap Xavier dengan raut wajah yang sangat serius, bahkan tatapannya terkesan sangat tajam. "Ada apa, Xavier? Jangan bilang kau masih tidak bisa melupakan wanita itu," dasisnya, dan kini ia tampak marah. "Aku tidak ingin membicarakan itu, Granny. Bukankah aku sudah melakukan apa yang Granny mau? Aku menikahi Clara, itu saja kan?" Kini Xavier memperlihatkan kejengangannya pada sang nenek. "Xavier," neneknya menggeram kesal. "Aku pergi." Xavier bergegas pergi dari kamar neneknya yang membuatnya terasa begitu sesak. Xavier mencintai neneknya sangat semenjak orang tua Xavier bercerai. Kemudian ayahnya meninggal dalam sebuah tragedi kecelakaan. Xavier berada di bawah asuhan sang nenek, sementara ibunya, Xavier tidak tahu di mana ibunya berada. Namun dimanapun dia berada, Xavier berharap ibunya bahagia selalu. Namun satu hal yang membuat Xavier tidak menyukai neneknya, yaitu dia yang perfeksionis dan suka mengatur hidup Xavier tanpa memikirkan keinginan Xavier. Seperti perjodohannya dengan Clara, namun tidak lagi setelah ini, tidak lagi setelah Xavier memiliki seluruh harta Anson, tidak akan lagi dia mengalah pada neneknya setelah semua aset kekayaan atas nama Xavier. Karena hanya saat itulah neneknya tidak akan punya kuasa lagi atas Xavier, tidak akan bisa lagi mengancam dan menekan Xavier. Pastikan saja dia tidak punya uang, karena uang adalah kekuatan, dan dengan kekuatan uang itu, seseorang bisa melakukan apa saja. Xavier pergi ke apartemen Gea karena hanya wanita itu yang bisa menyingkirkan segala rasa penat dalam otak Xavier. Namun sesampainya di apartemen, Xavier tidak menemukan Gea di sana. Xavier sudah mencari ke setiap sudut apartemen itu, namun tak ada. "Kabur kemana wanitaku itu?" gumamnya. Ia pun mencoba menghubungi wanitanya itu, namun tak aktif. "Jika tidak di rumah Melissa, pasti di rumah Diana," ia menggumam kesal. Xavier pun bergegas ke rumah salah satu temannya Gea, lebih tepatnya ke rumah Melissa, namun Gea tak ada di sana. "Kalau Melissa ada di mana?" tanya Xavier pada mamanya Melissa. "Katanya mau menginap di rumah Diana malam ini," jawab mamanya Melissa dengan jujur. Tentu saja ia berkata jujur karena ia tahu yang mencari putrinya itu adalah pemilik perusahaan tempat Melissa bekerja. Kedatangan pria muda dan kaya raya seperti Xavier bahkan berhasil membuat hatinya cenut-cenut dan bibirnya mesem-mesem. Dan tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun, Xavier langsung pergi dari rumah Melissa. Xavier menuju rumah Diana, dan jangan tanya dari mana dia tahu alamat rumah mereka. Xavier bahkan tahu ukuran pakaian dalam Gea. Sementara itu, Gea dan kedua sahabatnya sedang menonton drama Korea yang membuat keduanya melayang ke langit ke-7. Ketiga wanita itu hanya mengenakan tank top tipis dan hot pants. "Andai aku punya pacar yang begitu ya," Diana mulai menghayal indah. "Aduh, bibirnya itu loh, sekali," sambung Melissa. Apanya?" tanya Gea. "Seksi, pasti kenyal, manis," sambung Diana. Bahkan ia sudah menjelati bibirnya sendiri yang membuat Gea dan Melissa meringis. "Dasar mesum," tukas Gea. "Lebih mesum kalianlah, kenyot-kenyot bibir di lift," jatuh Diana dengan entengnya membuat Melissa langsung meringis, sementara Gea langsung tampak marah. Pipinya sudah mengembung, hidungnya sudah kembang kempis, dan tangannya mengepal kesal. Diana menyadari kalau bibirnya sudah salah ucap, ia hanya bisa cengengesan. "Gea!" Diana berteriak saat Gea menarik rambut Diana, menjambaknya dengan kesal.
Gea, ih jangan. Melisa mencoba menarik Gea menjauhi Diana yang kini malah membalas jambakan Gea. Namun tanpa sengaja Melisa malah merobek tank top Gea sehingga memperlihatkan sebagian beranya. Ih Melisa, geram Gea kesal dan ia pun menarik tali tank top Melisa juga. Hal itu malah membuat Diana tertawa terbahak-bahak. Kalian seperti korban pelecehan. Haha. Ia tertawa lepas membuat Gea dan Melisa ikut tertawa saat menyadari kondisi mereka. Namun kemudian Melisa dan Gea saling melempar tatapan sebelum akhirnya keduanya menyerang Diana bersamaan. Dia menggelitik Diana, sementara Melisa menarik tali tank top Diana. Diana terus cekikikan, namun rupanya ia bukan gadis yang lemah dan mau ditindas. Dan dengan mudah ia menyerang Gea, menggelitiknya hingga Gea terkapar di ranjang. Sudah, Gea merengek namun tak dihiraukan oleh Diana. Rasain ini, ujar Diana masih menggelitik Gea, membuat Gea terus menggelinjang apalagi saat Melisa juga ikutan menggelitik telapak kaki Gea. Hingga sebuah suara yang berat lantang menghentikan kegiatan mereka. Apa yang kalian lakukan?